Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini Bapak mau bahas materi tentang untuk PAT, persiapan PAT kelas 11, matematika wajib ya. Itu matematika wajib. Babnya itu kan barisan deret, limit, turunan dengan integral gitu. Jadi ada 4 bab. Dari barisan deret gitu, barisan deret aritmetika geometri, kemudian limit, yang ketiga turunan, yang keempat integral gitu. Ini Bapak ambil soal yang dari UN tahun 2019. Jadi sekarang bahas soal UN gitu kan. Ini soal-soal yang dipilih soal yang menyangkut bab 4 bab tadi yang disebutkan gitu. Nah, untuk soal pertama, ini soal peternak. Soal peternak ayam petelur mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Jadi ada 12 hari ya. Setiap hari jadi ada 12 hari untuk bertelur gitu. Selama 12 hari. Jadi setiap satu hari itu ada 4 buah. Jika hari pertama telur yang dihasilkan jumlah 20 buah gitu. Jadi setiap satu hari nambah 4 buah setiap ini ya. Jadi setiap satu hari 4 buah. Ketika hari pertama, jadi hari pertama itu telurnya ada 20. Nah, berapa jumlah seluruh telur selama 12 hari itu? Jadi jumlah seluruh telur 12 hari kemudian gitu kan, 12 hari kemudian. Nah, itu bisa gitu. Berarti kalau penambahan 4 buah setiap harinya, artinya nambah tetap. Kalau nambah tetap berarti pola aritmetika ya. Jadi pertama itu angka 20, hari pertama, berikutnya nambah 4, itu nambah 4 berarti 24, dan seterusnya sampai ini hari yang ke 12 gitu. Berarti kalau ini hari ke-12 ada 12 bilangan ya. 12 bilangan gitu. Berarti kalau 12 bilangan dijumlahin artinya nyari S gitu kan. Sum, berkata sum. Jadi kalau sum itu kan simbolnya huruf depan S gitu. S berapa hari? 12 hari, jadi S 12. Nah, rumus S itu kan kita tahu N per 2 dalam kurung 2 kali A tambah N-1 kali beda ya. Itu untuk SN aritmetika, karena ini bahasa aritmetika gitu. N-nya di sini 12, jadi 12 per 2 dikali 2 kali awal berarti langsung aja 40, ditambah N-nya ini 12 kurang 1 langsung aja 11 kan, 11 kali bedanya 4, 11 kali 4 44 ya gitu. Nah, ini biar gampang dibagi 2 masing-masing, jadi per suku ini dibagi 2 karena kan 2 suku, jadi ini tetap 12, yang ini 20 tambah 22 gitu. Ini kan 42 kali 12, jadi 12 kali 42 ya. Nah, berapa itu? 42 kali 12, 42 kali 2 84, 42 kali 1 ini kan 42 kali 1 42, berarti 4 12 1 5 524 ya. Jadi akan ada 524 telur gitu. 524 telur selama 12 hari. Jadi awal 20 40 tambah 11 kali 4 ya. 44. Ini dibagi 2 22, jadi 42 kali 12 itu kan. 42 kali 12 ini 84, 42 4 bagi 10 ya, apa salah hitung. Ini 10 nyimpan 1 jadi 5 ya. 504. Jadi coba 504 ya yang C gitu. Jadi ini 504. Waduh, harus hati-hati menghitungnya. Jadi ada menghemat waktu kan gitu. Nah, untuk nomor berikutnya, seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri setiap setengah hari. Jadi ada setiap setengah hari berbelah jadi 2 gitu. Jadi berbelah jadi 2 pada awal. Jadi awal ada 2 bakteri, tapi setiap 2 hari seperempatnya mati. Jadi ada tambahan setiap 2 hari bakteri seperempatnya mati, seperempatnya mati gitu, seperempatnya mati. Berarti banyak bakteri selama 3 hari. Jadi setelah 3 hari bakteri ini berapa yang dicari setelah 3 hari gitu. Berarti polanya ini karena dia
tadi satu bakteri belah jadi 2 gitu kan, nanti tadi 1 jadi 2, nanti kalau 2 nanti jadi 4 ya, karena 2 bakteri masing-masing terbelah 2, berarti jadi ada 4 ini kan, 1, 2, 3, 4 itu jadi 4. Berarti ini polanya geometri ya, karena dikali 2 dan seterusnya kan, jadi pola geometri gitu. Nah biar mudah susunannya, ini buat urutan pakai baris per baris gitu. Ini hari, ini bakterinya. Jadi mudahnya pakai skema seperti ini. Hari pertama berarti hari mula-mula itu ada 2 bakteri. Jadi awalnya ada 2 bakteri setiap setengah hari. Berarti setelah ini kita lompat ke setengah hari kemudian. Jadi 2 berarti kali 2 ya. Kali 2 jadi 4 gitu kan. Nah setelah itu ya 1 kan, 1 hari menjadi 8 ya, kali 2. Setelah 1 ya 1,5 gitu, 1,5 berarti jadi 16. Ini belum mencapai ini ya. Setelah 1,5 ya 2, karena tiap setengah hari selalu nambah setengah gitu kan. Kalau ini kali 2, ini jadi 32 gitu. Nah pas di sini setiap 2 hari seperempatnya mati. Berarti ini kalau seperempatnya mati tinggal yang hidup 3/4. Jadi 3/4 dari 32 gitu. 32 ini kalau dibagi 4, 8 kali 3 24 ya. Jadi untuk kesininya kita pakai yang 24 gitu. Nah untuk sambungannya setelah 2 berarti 2,5 gitu kan. Jadi kalau 2 hari dapat 24 sekarang yang terpakai gitu kan. Kalau 2,5 berarti 48 karena kali 2. Setelah 2,5 ya 3 gitu. Kalau 3 berarti ini 96. Nah, ditanyakan yang 3 hari ya. Jadi jawabannya 96 gitu. 96 bakteri C. Jawabannya CN. Karena ini belum mencapai yang 2 hari, lebih pada 2 hari. Harusnya kalau depan 2 hari itu jadi 4 kan. Kalau 4 itu baru dia ada yang mati gitu kan. Ini belum sampai 4 ya. Gitu. Jadi ini yang dijawabnya hanya 3 hari, sampai hari ketiga. Jawabannya 96 gitu. Soal berikutnya, sebuah bola tenis dijatuhkan. Jadi ada bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, misalnya ini gambar bolanya, bola tenis jatuh ke bawah dari ketinggian katanya 2 meter gitu, dan mantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Berarti kalau memantul dia harusnya, kalau misalnya ini bola basket, ini katanya bola tenis ya, bola tenis dia mantulnya ke atas lagi kan gitu, dan terus mantul gitu. Tapi kalau digambar satu tempat gini nanti tabrakan garisnya. Nah ini bapak gambarnya dipisah garisnya ke sini aja gitu. Jadi setelah terpantul tingginya ini, nanti terpantul lagi gitu kan, tingginya ini dan seterusnya gitu. Nah tinggi pantulan yang ini katanya 3/4 dari tinggi sebelum. Berarti kalau 3/4 dari tinggi sebelum, 3/4 dari 2 gitu. Kalau diperkecil ini bagi 2 jadi 3/2 gitu. Jadi ini 3/2 dan seterusnya gitu. Nah dicari pemantulannya berlangsung terus menerus hingga bola berhenti. Berarti sampai dia berhenti. Berarti tak berhingga ini. Tak berhingga, kita nggak tahu memang berhenti kan. Jadi tak berhingga. Nah, berapa jumlah seluruh lintasan? Berarti jumlah seluruh lintasan sampai dia berhenti gitu. Itu artinya jumlah itu kan S simbolnya. Kalau seluruh lintasan karena sampai berhenti dan nggak tahu berapa banyak pantulannya kan tak berhingga. Jadi S tak berhingga gitu. Nah rumus S tak berhingga itu kan awal dibagi 1 min R. Nanti kalau dibikin polanya ini awalnya 2, berikutnya 3/2 dan seterusnya. Sini kalinya tadi 3/4 ya, dikali 3/4. Berarti ini A itu awal 3/4 itu rasio gitu. Awalnya 2, 1 dikurang 3/4. Nah 2 dibagi 1/3/4, 1/3/4 ini seperempat ya. Karena 1 itu kan ubah jadi 4/4, orang ikutin bawah. Karena bawahnya 4 jadi 4/4, 4/4 kurang 3/4, 4 kurang 3 1 ya, 1/4. Nah ini kalau pecahan di bawah, jadi pecahan ini kan di bawah, tarik ke atas dibalik ya. Jadi dibalik, seperempat itu dibalik jadi 4/1 gitu. Jadi dibalik, hasilnya 2 kali 4, 8. Berarti jawaban 8. Jadi ini akan berlangsung sampai total lintasannya 8 meter gitu, sampai dia berhenti gitu. Jadi jawabannya 8 meter. Awal bagi 1 min R. Nah itu untuk yang keadaan pas turun nih, pas turun. Jadi yang dihitung tadi baru yang pas turun, gitu. Jadi ada 2 pola.
ini yang pas turun, jadi ini turun. Nah kalau yang naiknya gimana? Yang pas naiknya ini mula-mula ini dan ini, jadi mula-mula 3/2 itu. Jadi kalau dibuat pola yang naiknya awalnya 3/2, berikutnya berapa? 3/2 kali 3/4 berapa itu? 3/2 kali 3/4. Kalau dikali atas 9, bawah 8 nih, 9/8 gitu kan. Jadi ini 9/8 gitu. Dan seterusnya. Ini yang naik ya, yang naik gitu. Jadi angkanya itu. Berarti kalau yang pas naik kita hitung juga esta berhingganya. Awalnya ini 3/2 gitu, dibagi 1 min, rasionya sama tadi kan, kali 3/4. Jadi kali 3/4 gitu. Berarti 3/2 dibagi 1 min 3/4, 1/4 ya, 1/4. Jadi 3/2. Nah, ini kalau tarik ke atas 4/1, ini coret 4 bagi 2 2 kali 3 6. Nah, jadi totalnya 8 tambah 6 ya, 8 tambah 6 14. Jadi jawaban 14 meter, karena awalnya meter. Jadi jawabannya yang B ya, jawabannya B. Nah, soal berikutnya soal tentang limit gitu. Soal limit diketahui fx sama dengan, jadi ada fx sama dengan 2x pangkat 2 min 3x min 5. Nah, ditanyakan limit dari h menuju 0 gitu untuk f kurung x tambah h, x tambah h dikurangin fx dibagi h gitu. Nah ini sebenarnya definisi dari turunan. Jadi simbol limit h menuju 0, ini h gitu kan, ininya x gitu. Ini simbol untuk turunan gitu. Jadi sebenarnya ini ditanyakannya itu f aksen turunan dari ini gitu. Nah turunan dari ini bisa pakai cara limit, mending kalau soal pilihan ganda cara langsung aja yang turunan dari bentuk biasa. Turunan dari 2x pangkat 2, 2 kali 2 4, x nya pangkat 1 ya, turunan dari min 3x min 3 gitu. Jadi jawabannya B gitu. Jadi hanya mungkin pengertian dari ini yang banyak nggak tahu, ini bentuk dasar dari turunannya. Jadi bentuk turunan itu bentuk awal sejarahnya bentuk limit gitu. Terus kemudian penemu berikutnya kan diperbaiki bentuk sederhananya seperti ini gitu, simbol turunan yang caranya ada bentuk biasa. Jadi tinggal dikali ya pangkat dengan angka depan, jadi 4 kali x, pangkatnya kurangi 1, kemudian ini min 3 kali angka pangkat 1 kan, jadi angka 1 min 3 ya itu pangkatnya jadi 0 karena pangkatnya mundur 1. Kalau turun dari angka itu 0 ya, nggak ada. Jadi hasil 4x min 3. Kemudian soal berikutnya lagi, limit dari ini, limit dari x menuju angka 3. Untuk soalnya x pangkat 2 min x min 6 per 3x pangkat 2 min 2 di akar dikurangin 5 ya. Nah ini soalnya. Nah kalau ini kita uji angka 3 ke x ganti 3, 9 kurang 3, 6 kurang 0. Kalau ini saya angka 3 pangkat 29 kali 3 27 kurang 2, 25 ya, 25 diakar jadi 5 kurang 5, 0 per 0. Nah karena 0 per 0 kita harus ubah bentuknya, disederhanakan atau dikali rasional gitu, dirasionalkan atau tapi bentuknya ini ada akarnya, bisa dirasionalkan gitu. Cara lain diturunkan, tapi turunkan ini agak rumit yang bawah, agak rumit gitu. Memang lebih cepat, jadi bisa pakai cara L hospital. Jadi kalau 0 per 0 bisa pakai cara L hospital, artinya diturunin gitu. Definisinya L hospital karena dia yang menemukan, jadi bukan artinya rumah sakit gitu kan, L hospital itu. L hospital ya, artinya turunan gitu, cara turunan gitu. Tapi bentuknya ini diubah dulu gitu. Jadi limit x menuju 3 yang bentuk bawahnya diubah, bentuk bawah diubah
menjadi bentuk kurung 3x pangkat 2 min 2, 3x pangkat 2 min 2 dalam kurung pangkat setengah. Jadi kalau akar itu kan artinya pangkat 1, ini karena ini kurung pangkat 1 pernya per ini itu 2 ya, gitu. Dikurangi 5, yang atas x pangkat 2 min x min 2. Nah, berapa turunannya? Bentuk turunan ini masih dalam penulisan limit gitu kan. Turunan dari x pangkat 2, 2x ini min 1 ya. Yang bawah ini bentuk fungsi dipangkatin bilangan. Pertama pangkatnya pindah ke depan gitu, setengah dikali pangkatnya mundur 1, jadi setengah kurang 1 artinya min setengah gitu kan. Nah, dalam kurung tetap 3x pangkat 2 min 2, kemudian hasil ini dikali lagi dengan turunan dari dalam kurung. Jadi turunan dalam kurungnya 3x pangkat 2 turunannya 6 kali x ya. Turun dari min 2 0 ya, udah 0 gitu. Turun dari angka 5 nggak ada kan gitu. Nah, tinggal diisi angkanya. X nya angka 3, 3 kali 2 6, 6 kurang 1 5. Berarti udah hasilnya bilangan ya, bukan 0 per 0 lagi kan. Jadi bisa langsung dihitung gitu. Kalau x nya angka 3, tadi ini dapatnya 25 ya, 25 di akar hasil 5, tapi 5 nya pangkatnya min, berarti 1/5. Jadi kalau pangkat negatif artinya 1 per hasil dari akar. Akarnya kan akar 25, akar 25 5 ya gitu. Ini kali setengah gitu, kali 6 kali 3 18 gitu. Nah, berapa hasilnya? Ini kalau dihitung 10, jadi 18 per 10, 18 per 10 tarik ke atas gitu, jadi 10 per 18 kali 5 gitu. Perkecil ini 10 dan 18 bagi 2, bagi 2 ini 5, bagi 2 ini 9 ya. Berarti 5 kali 5 25 per 9, jadi 25 per 9 coba itu. Di optionnya di B ya. Ya itu. Jadi kalau isi angka ternyata 0 per 0 bisa pakai cara turunan. Dengan cara turunan bentuknya ini ada yang diubah dulu, yaitu akar jadi bentuk kurung pangkat kalau diturunkan gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk limit yang berikutnya di soal ini akar x menuju tak hingga. Jadi limitnya x menuju tak hingga gitu. Di soal 4x di akar dikurangin 4x min 5 di akar dikali kurung, jadi kurung 4x tambah 4x tambah 3 4x tambah 3 dalam akar, 4x tambah 3 di dalam akar gitu. Nah, gimana cara menyelesaikan ini? Ini ada kurung, ada akar di luar, berarti ini kali dalam dulu, ini kali ini kali ini gitu kan. Jadi limit x menuju tak hingga gitu. Ini kali ini artinya 4x kali 4x tambah 3. Kalau langsung 4x kali 4x 16 pangkat 2, 4x kali plus 3 jadi plus 12x gitu kan. Ini akar yang pertama dikurangin, karena dikurang 4x kurang 5 kali 4x tambah 3, 4x kali 4x 16 x pangkat 2 gitu kan. Ini kalau 4x kali 3 12x, ini min 20x gitu kan. Min 4 kali min 5 kali 4 min 20, jadi 12 dengan min 20 dapat min 8 ya, langsung digabung min 8x gitu. Min 5 tambah 3 min 15 di akar gitu. Nah, ternyata ini bentuknya ada susunan akar dikurang akar dalam akar yang pangkat 2, bentuk rumus disebutnya rumus cepat mungkin. Jadi x menuju tak hingga, ini susunannya ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, ini rumus cepatnya dikurangin akar dari ax pangkat 2 tambah px tambah q gitu, tambah q. Syaratnya harus sama, ini angka depan jadi sama, ini kan 16. Nah, kalau udah sama seperti ini tinggal hitung b kurang p, jadi b itu depan x, p itu depan x dibagi 2 kali akar dari a itu yang ini ya gitu. Berarti kalau di soal yang ini sudah sesuai, sudah termasuk rumus, di rumusnya ini gitu. Rumusnya ini. Hasilnya harus ini gitu. Gitu, sudah terbentuk ya, terbentuk rumus. Jadi b-nya adalah 12 depan x. Jadi 12 dikurangi p itu depan x min 8. Jadi 12 kurang min 8 dibagi 2 akar dari a-nya 16 gitu. 12 tambah 8 20, 2 kali akar 4 kali 8 gitu. 20 bagi 8 diperkecil bagi 4 ya, bagi 4, yang atas 5 bagi 4 2, jadi 5/2.
optionnya ada di E, jawabannya E. Nah, soal berikutnya ini masuk persamaan garis singgung. Nah, dikatakan kurvanya itu ya sama dengan 8x-4 di akar gitu. 8x-4 di akar dan tegak lurus. Ada tegak lurus dengan garis 2x tambah 4y min 1 plus 1 sama dengan 0 gitu. Jadi umpamanya si kurva ini bentuknya begini, ada garis, misalnya garisnya begini gitu. Nggak ada di sini. Nah, tapi si garis ini tegak lurus, harus tegak lurus, misalnya seperti ini gitu, bisa di mana aja, tapi harus nyinggung si garis tegak lurusnya ini, nyinggung si ini. Jadi kemungkinan mah gini ya gitu. Ini bakal tegak lurus. Nah, ini yang mau disinggung, dicari persamaan garis singgungnya gitu, dicari persamaan garis singgungnya. Ini kurvanya ini tegak lurus, anggap nih yang pertama M1. Nah, ini bakal dapat M2 gitu, M2. Jadi kemiringan garis pertama artinya M1, kemiringan garis kedua disebutnya M2 gitu. Nah, M2 ini bakal nyinggung di titik ini kan gitu. Jadi cara pertama cari M1, baru cari M2 gitu. Setelah itu masuk persamaan garis singgung gitu. Jadi langkah pertama cari M1, yang kedua cari M2 gitu. Ini M1. Nah, yang ketiga masuk rumus PGS. PGS-nya Y min Y1 sama dengan M2 kali X min X1. Nah, ini rumusnya gitu. Nah, berarti untuk langkah pertama cari M1 dari garis M1. Kita tahu rumus dari gradian dari garis itu kan, ini review kelas 8 ya, minus dari X per Y gitu. X nya angka 2, jadi minus 2, Y nya 4, minus 2 per 4 diperkecil min setengah gitu. Nah, karena tegak lurus, sifatnya M2 kalau dikali M1 harus sama dengan min 1 gitu. Karena M1 nya min setengah, berarti M2 nya min setengah pindah, berarti dibagi ya, jadi min 1 dibagi min setengah gitu. Ini kalau tarik ke atas jadi 2 ya, jadi 2 per 1 kali 1 2 kan gitu. Hasilnya 2. Nah, M2 nya 2. Nanti kita tahu M2 itu si kemiringannya, si garisnya itu nyinggung kurva gitu. Titik singgungnya ada di M2 ya, di kemiringan garis 2 gitu. Berarti M2 ini adalah angka 2, sedangkan M itu dari kurva, bisa didapat dari kurva. Caranya turunan pertama, jadi turunan dari kurva ini adalah kemiringan itu sendiri gitu. Kemiringan si kurvanya, hasilnya harus 2. Tapi bentuknya 8x-4 diubah dulu dalam bentuk dalam kurung biar bisa diturunkan. 8x-4 dalam kurung pangkat setengahnya gitu. Berarti turunannya setengah ke depan, jadi setengah ke depan dikali 8x-4 gitu. Pangkatnya mundur 1, setengah kurang 1 min setengah dikali turun dari dalam kurung, berarti 8. 4 turunannya 0 ya, jadi angka 8 aja, sama dengan 2 gitu. Nah, setengah dengan 8 diperkecil jadi 4 ya. 4 pindah ke sini jadi 2 bagi 4, setengah ya, jadi setengah gitu. Nah, kalau yang ini bentuk pangkat min, kalau pangkat min itu bisa jadi positif, caranya dia pindah ke bawah, pindah positif ke bawah gitu. Jadi 8x min 4 pindah ini ke bawah jadi akar gitu kan, 1 per gitu, 1 per akar dari 8x min 4. Nah, akarnya dari hilang di pangkatan 2 ya, ini pangkatan 2, ini akan didapat 1 per 8x min 4 sama dengan 1 per 4 ya, 1 per 4 kali silang 8x min 4 sama dengan 4 ya, berarti 8x sama dengan 8, x sama dengan 1. Nah, x1, x ini artinya angka x1 gitu, ini x1. Untuk cari y nya dari isi angka x nya ini ke kurva, karena x di sini kan melalui kurva gitu. X nya angka 1, berarti 8, 1 kali 8, 8 kurang 4, 4 tuh kalau diangkat jadi 2 ya, berarti y1 nya 2 gitu. Nah, masuk rumus garis y min y1 berarti y min 2 gitu. Tadi akar dari 4 bisa plus minus ya, jadi jawabannya bisa plus minus 2 ya. Coba kalau y nya angka 2, ini angka 2, m nya m2, tadi m2 nya 2 kali x min x1 nya angka 1 gitu. Ini kalau dikali 2x min 2. Nah, kalau dipindah y min 2 pindah jadi plus 2 ini kan, plus 2 dengan ini 0, jadi y sama dengan 2x. Tapi optionnya
Ada ya? Oh, ada. Jadi langsung ada jawabannya. Tadi kalau nggak ada, kita pakai yang min 2 sini. Kalau ini min 2 jadi plus 2 kan? Kalau ini plus 2, pindah jadi min 2, jadi min 4 gitu. Min 4. Jadi kalau yang kedua itu Y plus 2 sama dengan 2X min 2 gitu kan. Nah kalau pindah, Y sama dengan 2X min 4. Nah cocok jawabannya ini kalau yang seperti ini 2X min Y min 4, 2X min Y min 4 ya. Ada juga ya yang D ya. Kalau yang ini 2X min Y sama dengan 0 kalau dipindahkan. Jadi 2X min Y sama dengan 0. Itu kalau yang ini 2X min Y min 4 sama dengan 0. Ada dua-duanya. Bentuknya ada gitu. Nah mana yang dipilih? 2X min Y sama dengan 0. Tapi kalau ini dianggapnya bentuk fungsi, kalau bentuk fungsi itu akar dari bilangan harus plus. Kalau plus berarti angka yang ini berarti jawabannya ini gitu. Jadi yang dimaksud di soal ini bentuk fungsi ya, grafik garis fungsi kurva gitu. Jadi jawabannya yang A, yang dipilih yang A ya, 2X min Y sama dengan 0. Yang A itu karena dia bentuk fungsi. Nah, untuk soal berikutnya ini mirip soalnya tekanan garis yang melalui 2,4 nanti tidak lurus dengan kurva. Jadi ada dilalui 2,4 gitu, tegak lurus terhadap kurva Y sama dengan 2X pangkat 2 min 3X min 6 gitu. Jadi tegak lurus dengan garis singgung kurva ini gitu. Jadi pengertiannya 2 min 4, misalkan titiknya di mana, 2 min 4, 2 di sini ya, 2 min 4. Jadi mau cari pesanan garis di sini, tapi garis ini tegak lurus dengan garis singgung kurva ini gitu. Ini kurvanya anggap seperti ini. Nah ini ada garis singgung di kurva ini, misalkan begini gitu. Ini bakal tegak lurus tapi melalui titik ini gitu. Berarti si ini tuh yang awalnya anggap M1, yang mau dicari ini M2 gitu, karena mau dicari pesanan garis singgungnya ini kan gitu. Jadi M1 nya dari bentuk kurva ini artinya Y aksen, karena diketahuinya bentuk kurva Y aksennya ini 2 kali 2 4, 4X min 3 gitu, 4X min 3. Tapi ini pada titik tersebut ya, pada titik ini ya, ini gambar salah ya. Jadi ternyata garisnya itu ada di si kurvanya ada di titik ini juga gitu. Jadi mungkin gambar gini, garisnya nyinggung gitu, tapi titik ini ada tegak lurus, langsung tegak lurus gitu, titik yang sama. Jadi garis yang kurva pertama ini ada dapatnya 4X min 3, ini 1 gitu. Nah dicari yang tegak lurusnya kan, yang tegak lurusnya yang di titik yang sama. Berarti kalau titik yang sama nih X nya jadi angka 2 gitu kan, jadi 8 kurang 3 dapat 5 ya, jadi M1 5. Karena tegak lurus kan syaratnya M2 dikali M1 sama dengan min 1 gitu. M2 kali M1 sama dengan min 1 gitu. Berarti M2 nya dikali 5 sama dengan min 1, berarti M2 nya min 5 ya. Nah dapat M2, tinggal masuk rumus PGS, Y min Y1 berarti Y dikurangi Y1 nya ini min 4 gitu. M nya M2 min 1/5 dikali kurung X kurang X1, X1 nya 2 gitu. Nah ini biar gampang 5 nya kali ke sini berarti 5Y, ini kan plus 4 kali 5 plus 20, min 1 kali ke dalam min 1X, min 1 kali min 2 plus 2. Nah ini kalau dipindah 5Y gitu, di optionnya harus di depan X ya, di depan X, berarti X dulu ditulis, pindah jadi plus ya, tambah 5Y, 20 kurang 2 plus 18 sama dengan 0. Jadi jawabannya X tambah 5Y plus 18 sama dengan 0, yang D ya. Berikutnya ini aplikasi turunan.
Jadi model soalnya ini semacam aplikasi dari selembar karton katanya, berbentuk persegi, ukuran sisi 30. Jadi ada karton misalnya begini, itu karton persegi ukuran 30 kali 30 ya. Dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting pojok persegi kan. Jadi pojoknya ini dipotong gitu, pojoknya dipotong seperti pada gambar di soal, volume kotak terbesar gitu. Jadi cara menggunting pojoknya ini persegi katanya, anggap ukurannya ini X, jadi ini X, ini X, ini X, ini X, ini juga X, berarti kan ini sama gitu. Berarti sisa yang ini akan jadi jaring balok gitu. Jadi akan dibuat kotaknya itu kan macam kayak kubus atau balok gitu, mungkin jangan seperti ini gitu. Tapi dikatakan kotaknya ini tanpa tutup, jadi tanpa tutup. Jadi ini atasnya tidak ada tutupnya gitu kan, atasnya dibuang dari mana? Karena kotak yang 4 ini dibuang ya gitu. Jadi yang tersusun itu tinggal yang ini menjadi sisi kiri kanan. Jadi kiri kanan ini depan belakang ini bawah ya, alas gitu. Dengan panjang ini berarti yang ini kan 30 kurangin 1x kurang 1x, jadi 30 dikurangin 2x, hasilnya ini kan, jadi 30 kurangin 2x gitu. Sisi yang ini otomatis sama, karena ini 30 kurangin 1x kurang 1x, jadi 30 kurang 2x gitu. Nah tingginya adalah si x itu sendiri, tingginya x. Nah mau dicari volume kotak terbesar, ini angkanya kita buat rumus dari sini. Volume berarti panjang kali lebar kali tinggi, karena 30 min 2x sama, kita buat volume pangkat 2 kali tingginya x gitu. Nah untuk mencari maksimumnya, turunan pertamanya harus sama dengan 0, turunan pertama dari fungsi ini. Tapi biar mudah diturunkan, ini tuh harus dipangkatin 2 dulu gitu ya. 30 pangkat 2 900, kemudian ini kali ini 30 kali min 2x min 60x min 60x kali 2 min 120x gitu kan, min 2x pangkat 2 plus 4x pangkat 2x gitu, dikali x. Nah dikali ke dalam berarti 900x minus 120 x pangkat 2, jadi ini kali ini, terus 4x pangkat 3. Nah baru turunkan, jadi turunannya sama dengan 900 min 240 ya, min 240x min 240x ditambah 12x pangkat 2 ya, sama dengan 0. Ini bentuk persamaan pangkat 2, kita faktorkan. Tapi sebelum faktorkan ini bisa dikecil dulu angkanya, dibagi berapa? 6 mungkin ya. Kalau dibagi 6 ini, jadi semua suku bagi 6, ini dapat 2 x pangkat 2 bagi 6 minus 2 bagi 6 4, jadi minus 40. Ini bagi 6, 90 bagi 6 15 ya, jadi 150 sama dengan 0 gitu. Nah ini kalau dibagi 2 lagi masih bisa, jadi x pangkat 2 minus 20x tambah 75 ya, sama dengan 0 gitu. Jadi ini dibagi 2 ya, dibagi 2 gitu. Nah setelah itu kita faktorkan, dikali hasil 75 ditambah 20, berarti 75 itu bisa dari 5 kali 15 ditambah jadi min 20, min dengan min ya, berarti x nya angka 5, ini x nya angka 15. Ada dua macam ya, x nya angka 5. Kalau dari gambar, kalau ini 15 30 ya, 30 nggak ada sisa nanti ini kan, karena 30 aja udah ini 30 gitu, jadi tidak mungkin yang ini gitu. Berarti yang diambil angka 5 gitu. Nah dicari volume, biar volume didapat dari yang mudah, bentuknya yang ini gitu. Jadi volumenya x nya ganti 5 ya kan, 900 kali 5 4500 gitu. Ini 5 pangkat 2 25 kali 120 kali 25 3000 ya, minus 3000 ditambah ya kan 25 kali 12 300 kali 10 3000 kan, jadi ini 5 pangkat 3 125 kali 4 500 ya, 125 kali 4 500 ditambah itu kan. Nah berarti hasil akhirnya ini kurang ini 500 tambah 500 2000 ya, dapat 2000 itu
Jadi jawabannya yang A. Jadi jawabannya A. Begitu. Nah, ini soal berikutnya udah ganti bab. Soalnya logaritma. Integral gitu, maaf, integral ya. Integral dari ini nomor 3x pangkat 3 min 5x tambah 4 dx sama dengan berapa gitu. Gitu. Nah kalau integral ini kan angka depan dibagi pangkat tambah 1, pangkatnya 3 tambah 1 4, x nya berpangkat pangkat tambah 1, 3 tambah 1 4 gitu ya. Jadi selalu angka depan dibagi angka pangkatnya tambah 1. Ini 1 tambah 1 2, x nya jadi pangkat 2 ya. Kalau angka integralnya tambahin x gitu. Jadi 4x tambah c. Jadi jawabannya 3/4 x pangkat 4 min 5/2 x pangkat 2 tambah 4x tambah c. Di pilihannya itu diputar urutan hurufnya. Jadi yang pangkat di sini 6x pangkat 3, tidak ada jawaban di sini. Ini harusnya 3/4 x pangkat 4. Berarti soalnya memang error ya. Ini soalnya error 3/4. Jadi jawabannya tidak ada ya. Jadi di sini tidak ada jawaban gitu. Di opsinya tidak ada yang tepat gitu. Soalnya yang error atau yang opsinya error gitu. Nah ini soal terakhir, masih dalam integral nomor 21. Di sini kan integral dari 2x min 1 kali integral dari x pangkat 2 min x tambah 3 dalam kurung pangkat 3 ya, pangkat 3 gitu, dx. Integral kurung 2x min 1 dalam kurung lagi x pangkat 2 min x tambah 3 pangkat 3. Nah ini ada bentuk ini 2 suku, 3 suku, beda 1 suku, bisa pakai cara integral substitusi gitu. Atau enggak beda si pangkat x nya, tertinggi pangkat 2 ini pangkat 1, beda 1 pangkat, itu disebut juga cara substitusi. Jadi cara substitusi itu ciri-cirinya sukunya beda 1 atau enggak pangkat beda 1, atau yang ini kurung biasa, yang ini kurungnya pangkat tinggi gitu, bisa seperti itu juga. Jadi ini substitusi. Yang dimisalkan itu yang U nya, yang sukunya banyak gitu, yang sukunya banyak seperti ini, atau yang pangkatnya tinggi seperti yang ini. Jadi x pangkat 2 min x tambah 3 gitu. Jadi misal bentuk U nya ini, nah kita turunkan dari x pangkat 2 2x, turun dari min x min 1 ya, tapi ini terhadap x jadi dx. Kalau turun dari U 1 karena terhadap U gitu. Ini bentuknya 2x min 1 dx, udah mirip ya, berarti udah mirip. Langsung aja diubah kalimat soalnya, jadi integral 2x min 1 dx itu sama dengan du, jadi sama dengan du. Jadi 2x min 1 dx itu berubah menjadi du gitu. Ini u, ini tuh u pangkat 3 ya, jadi integral u pangkat 3 gitu kan. Nah integral si u ini terhadap u, angka depan per pangkatnya tambah 1, berarti 3 tambah 1 4, u nya pangkat 3 tambah 1 4 gitu, 1/4 u pangkat 4 tambah cf. Nah u nya dibalikin lagi ke awal, u nya ini jadi 1/4 kurung x pangkat 2 min x tambah 3 tambah cf. Ini ada pangkat 4 ya, ini 1/4 u pangkat 4 tambah cf. Jadi ini jawabannya di opsinya 1/4 gitu. Ada di jawabannya. Nah, jadi bahasannya sekarang Bapak materi yang PAT untuk latihan PAT kelas 11 ini Bapak ambil dari soal UN tahun 2019 di soal-soal untuk khusus yang bersama PAT kelas 11, yaitu barisan deret, limit, turunan, dengan integral. Ya, sampai di sini pembahasan yang kali ini. Alhamdulillah rabbil alamin.